Hai, ketemu lagi bersama saya Anggita Dinar. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian yang udah ngikutin dari kemarin-kemarin, saya ucapkan terima kasih. Di konten ini, saya mau menyambung konten sebelumnya yang berjudul Alur Cerita Film Inception. Buat kalian yang belum nonton alurnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi. Saya harap kalian udah nonton versi full dari film itu supaya kalian nyambung dengan apa yang saya bicarakan, jadi kalian bisa enjoy dalam mendengarkan dan menonton konten ini. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Pertama, saya mau bahas dulu tentang cara melakukan inception atau penanaman ide terhadap Robert, yaitu targetnya. Dimulai dari pembagian tugas dulu ya. Cobb itu kan sebagai ketuanya yang mengarahkan anak-anak buahnya ini kan. Nah, itu ada Arthur. Tugasnya dia itu melakukan investigasi terhadap target sebelum misi dilakukan. Kayak misalnya dia tuh mantau Robert, kebiasaannya dia, terus orang terdekatnya dia siapa, properti yang biasa dia pakai gitu ya, kayak misalnya jas, jam tangannya dia. Supaya Robert itu nggak terlalu sadar kalau dia sedang di dunia mimpi. Termasuk salah satunya Arthur menemukan kalau Robert itu punya paman yang namanya Paman Browning. Nah, Amos tugasnya adalah menyamar menjadi Paman Browning, orang yang dipercaya sama Robert. Terus Ariadna tugasnya itu mendesain arsitektur yang ada di dalam mimpi dari level 1 sampai level 3. Terus Yusuf, tugasnya dia adalah untuk menakar obat bius. Jadi menyesuaikan, misalnya perjalanan dari Sydney ke Los Angeles berapa jam. Jadi kadar obat biusnya tuh kira-kira berapa, kemudian kan di tiap-tiap level itu kan beda-beda. Kayak misalnya Yusuf itu kan dia cuma di mimpi level 1, Arthur cuma sampai di mimpi level 2, dan yang lainnya sampai di mimpi level 3. Berarti kan kadar obat biusnya mereka beda-beda dong. Nah, itu yang ngatur Yusuf. Sekarang kita masuk ke tahapannya. Di mimpi level 1, leadernya Yusuf. Settingnya di jalanan kota Los Angeles, jadi ceritanya itu setelah ayahnya Robert dimakamkan. Nah, di sini Robert itu diculik barengan sama Paman Browning. Padahal Amos, Paman Browningnya kan nggak ikut mimpi bersama. Dia diculik barengan sama Amos yang menyamar jadi Paman Browning. Kemudian di tempat mereka dikurung, kan mereka ditinggalin berdua tuh. Nah, mulailah Paman Browning ini mencoba menggali hubungan emosionalnya Robert sama ayahnya. Karena Robert kan kalau sama Paman Browning percaya, jadi bisa lebih terbuka. Pas mereka lagi ngobrol ini, Robert cerita ke Paman Browning tentang kata terakhir yang dia dengar dari ayahnya sebelum meninggal. Ayahnya bilang kecewa, tapi nggak tahu kelanjutannya apa. Nah, tim kan udah dapet keyword nih, yaitu kata kecewa. Nanti dikembangkan lagi sama tim. Habis gitu, mereka masuk ke mimpi level kedua. Itu mimpinya Arthur. Jadi leadernya atau yang jaga di mimpi level kedua itu adalah Arthur. Di mimpi level ini, Robert dibohongin sama Cobb bahwa dia itu sedang berada di mimpi level 1. Dan ada orang yang sedang berusaha mencuri idenya dia. Nah, Robert percaya nggak percaya nih awalnya. Terus dia dibawa ke sebuah kamar hotel. Nah, ternyata di dalam sana ada Paman Browning, orang yang dia percaya. Padahal itu Amos kan. Terus Paman Browning ini ngomong ke Robert kalau ayah kamu itu dulu ngucapin kalimat seperti ini. Kamu itu gak pantas meneruskan kesuksesanku. Tapi di sisi lain ayahnya juga bilang, ayah yakin kamu bisa membuat usaha yang lebih hebat dari ayah. Nah, terus Cobb bilang tuh sama Robert, kayaknya nih paman kamu masih nyembunyiin sesuatu. Gimana kalau kita masuk ke mimpinya paman kamu supaya tahu pesan apa lagi yang ayah kamu sampaikan selain itu. Akhirnya Robert mau dibius. Dipikirnya Robert, dia itu dibawa ke mimpi level 2, mimpinya Paman Browning, untuk mencari tahu apa yang Paman Browning sembunyikan tentang ayahnya dia. Padahal sebenarnya dia dibawa ke mimpi level 3, yaitu mimpinya Amos. Jadi Robert itu tanpa dia sadari udah membawa tim ini masuk lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Nah, sekarang kita masuk ke mimpi level 3. Mimpinya Amos. Jadi leadernya Amos di situ. Barulah di sini Robert ketemu sama ayahnya, terus ayahnya bilang, "Ayah kecewa kamu berusaha menjadi seperti ayah." Dan untuk memicu rasa emosionalnya Robert, tim juga nyiapin
alat yang sekiranya bisa membawa Robert ke hubungan emosional yang kuat dengan ayahnya, yaitu baling-baling sama foto dia waktu masih kecil sama ayahnya. Nah, disinilah inception atau penanaman ide terhadap Robert itu berhasil. Selain 3 level mimpi tadi, ada mimpi lain yang bernama limbo. Kalau misalnya ada satu atau beberapa orang yang tewas di mimpi level 1 atau 2 atau 3, mereka itu akan kelempar ke limbo. Sampai kapan? Ya sampai efek obat biusnya menurun, kemudian sampai mimpi bersamanya itu berakhir. Dan itu bisa tersesat di sana puluhan tahun hingga nggak terbatas. Di limbo ini ada 4 orang yang nyasar ke sana. Yang pertama Saito, soalnya Saito kan udah ditembak dari mimpi level 1, jadi dia udah sakit untuk waktu yang cukup lama, akhirnya di level 3 dia tewas, dia kelempar ke limbo. Terus Robert, jadi Robert itu sebelum dia berhasil ditanamkan ide, dia itu sempat ditembak sama proyeksinya Mol, habis gitu dia kelempar ke limbo. Habis gitu Cobb sama Ariadne datang ke limbo secara sukarela. Cobb tujuannya untuk menemukan Saito, Ariadne untuk menemukan Robert. Gitu. Nah, sekarang kita coba bahas tentang bagaimana cara mereka bangun atau kembali ke dunia real. Jadi tim itu menyepakati yang namanya hentakan. Hentakannya tuh kayak gimana? Jadi gini. Di limbo, Ariadne kan ketika udah berhasil nemuin Robert, dia nendang Robert dari gedung yang tinggi. Setelah nendang Robert, dia lompat. Nah, itu hentakannya. Tapi kalau yang di limbo ini hentakannya di luar perkiraan ya. Nah, kemudian dari mimpi level 3 menuju ke mimpi level berikutnya, itu selalu ada yang namanya hentakan. Dan sebelum hentakan itu dimulai dengan musik. Tujuannya itu untuk penanda kalau hentakannya mau dimulai. Jadi biar mereka tuh nggak kaget-kaget banget gitu. Jadi Amos yang ada di mimpi level 3, dia pakai hentakan dengan cara meledakkan bom di rumah sakit bersalju. Nah, kemudian dia, Arthur, membuat hentakan dengan cara meledakkan bom di hotel yang anti gravitasi itu ya. Nah, dari hentakan mimpi level kedua itu, kan mereka bangun tuh ke mimpi level 1. Habis gitu, di mimpi level 1, hentakannya adalah mobil yang nyebur dari jembatan ke air. Nah, barulah di sini mimpi bersamanya selesai. Apakah setelah mobil itu nyebur ke air otomatis mereka bangun semua? Enggak. Yang bangun pertama kali udah pasti Yusuf. Karena Yusuf kadar obat biusnya paling sedikit, soalnya dia cuma di mimpi level 1. Apa yang dilakukan Yusuf begitu dia bangun? Tentu dia akan nyabutin alat-alat. Kalau misalnya mereka bangunnya barengan, otomatis Robert waktu bangun kaget dong, loh tanganku dipasangin apaan nih gitu kan. Dia sadar bahwa pas tidur orang-orang melakukan sesuatu ke dia, jadi nggak mungkin mereka bangunnya barengan. Jadi setelah Yusuf bangun, dia tahu kalau misinya udah selesai, dia cabutin alat-alatnya. Kemudian setelah itu yang bangun Arthur, karena Arthur itu kan obat biusnya di atasnya Yusuf. Setelah itu baru yang lainnya bangun. Jadi Ariadne, Amos, Cobb, Saito, Robert itu obat biusnya sama. Nah, mereka bangun tuh. Jadi, setelah alat-alatnya dicabutin itu, mereka itu udah berhenti mimpi bersama. Mungkin ada yang mimpi sendiri-sendiri, atau bisa jadi nggak mimpi sama sekali. Tapi, Saito sama Cobb ketika bangun, reaksinya beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Saito sama Cobb itu bangun tanpa prosedur yang seharusnya. Kalau yang lain kan bangunnya bertahap tuh, pelan-pelan kan. Nah, kalau Cobb sama Saito, mereka itu kan lompat dari limbo, nggak ngelewatin level 321 kan. Jadi reaksinya itu shock. Makanya waktu Cobb bangun, dia tuh kayak linglung, kaget, sementara Saito tuh kayak lemes banget. Mereka tuh sama-sama kayak masih bingung gitu. Mereka tuh kayak terbangun dari koma yang cukup panjang. Sementara Ariadne waktu bangun, padahal dia bangunnya barengan sama Cobb, tapi mukanya lempeng-lempeng aja kan. Soalnya dia bangunnya itu urutannya benar. Jadi dia otaknya nggak terlalu shock. Kalau Saito sama Cobb itu otaknya shock karena mereka kaget. Sampai sini gimana? Apa udah cukup membantu kalian lebih paham? Nah, sekarang saya akan ke pertanyaan yang paling banyak menjadi bahan pembicaraan orang-orang, yaitu ending dari film ini.
Kop itu kan punya gasing yang jadi sugestinya dia. Kalau dia masih mimpi, ketika gasingnya diputar, dia nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau gasingnya jatuh, berarti dia udah bangun. Nah, di akhir film ini kan gasingnya muter, tapi nggak kelihatan jatuh kan. Tiba-tiba layarnya gelap. Jadi orang bertanya-tanya tuh, sebenarnya Kop ini udah bangun atau masih mimpi? Kalau menurut saya, Kop itu sebenarnya udah bangun. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya cukup yakin kalau Kop itu udah bangun. Pertama, gasingnya itu kalau saya lihat udah nggak stabil. Sebenarnya itu udah posisinya udah miring dan kalau didiemin 1-2 detik aja dia udah jatuh. Tapi belum sempet jatuh, layarnya udah gelap. Nah, ini mungkin ya supaya kita yang nonton tuh penasaran dan mikir sendiri. Kedua, di dalam desain mimpi yang dibuat sama tim, sepengetahuan saya, nggak ada yang namanya bandara dan pesawat. Di mimpi level 1 kan di jalanan Los Angeles. Terus di mimpi level 2 di hotel. Mimpi level 3 di rumah sakit pegunungan bersalju kan. Terus di dalam limbo yang Kop ciptakan, itu kan udah diklasifikasikan sama dia kan di lift, di tiap-tiap lantai itu kan. Itu kan nggak ada bandara dan nggak ada pesawat juga. Adanya kan pantai, terus rumah, terus hotel tempat dia anniversary sama istrinya. Setahu saya nggak ada bandara, nggak ada pesawat. Jadi ketika ada setting di bandara sama pesawat, berarti itu real dong. Nah, yang ketiga tentang anak-anaknya Kop. Kop itu waktu istrinya habis meninggal, dia pergi ninggalin rumahnya. Dia kan nggak sempet pamitan tuh sama anaknya yang 2 itu. Jadi Kop itu pemandangan terakhir yang dia lihat dari anak-anaknya itu punggungnya doang. Dan itu yang menjadi proyeksinya dia. Jadi dia tuh kalau mimpi sering kebayang-bayang ngeliatin anaknya lagi main di taman tapi nampak belakang doang. Tapi di akhir cerita, anak-anaknya Kop itu untuk pertama kalinya kelihatan dari depan. Jadi kemungkinan besar itu nyata. Menurut kalian gimana? Mungkin kalau kalian merasa Kop itu masih mimpi dan kalian menemukan scene-scene yang menguatkan dugaan kalian, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Nah, terus kalau ada yang nanya, kenapa Saito di Limbo kok tua banget, sementara Kop masih muda? Mungkin di antara kalian ada yang pakai perhitungan matematika ya, kayak misalnya di dunia real 5 menit, di dunia mimpi 1 jam. Berarti kalau 10 menit di dunia real, di dunia mimpi jadi berapa jam? Jadi nanti semakin bertambah levelnya, semakin lama jangka waktunya. Mungkin ada yang menggunakan hitung-hitungan seperti itu, tapi kalau saya sih nggak pinter urusan hitung-menghitung kayak begitu ya. Jadi saya ambil simpelnya aja. Menurut saya, kenapa Saito setua itu? Bisa jadi karena kebiasaan yang Saito ucapkan di dunia nyata itu menjadi sugesti dia dan kebawa di dunia mimpinya dia. Jadi saya nemuin Saito itu kalau nggak salah 2 kali dia ngomong sama Kop kayak begini. Menjadi kakek tua yang kesepian, menunggu mati sendirian. Mungkin bukan Kop doang, bisa jadi sebelum-sebelumnya dia udah kebiasaan ngomong kayak begitu. Apalagi Saito dalam kondisi ketakutan kan. Dia kan ngerasain ke Limbo kan baru pertama kali itu. Akhirnya beneran kejadian, dia di Limbo menjadi kakek tua yang kesepian menunggu mati sendirian. Kurang lebih itu ya analisa abal-abal dari saya yang belum tentu benar. Mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu next bisa kita diskusikan lagi. Udah ya, sampai sini dulu pembahasan dari saya. Buat kalian yang suka dengan pembahasan ini, kalian bisa klik like di video ini. Buat kalian yang pengen dapat notif setiap kali saya upload video, kalian bisa subscribe dan klik loncengnya. Sekian pembahasan dari saya. Semoga kalian terhibur. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye!